akhir-akhir ini dia berperbincangan soal kata pemerasan, tapi proses sudah masuk di pengadilan. Nah, dengan proses pengadilan banyak bertanya-tanya dengan perilaku dia yang makin sini makin ya etika lah, atau gimana lah. Tapi Ya, JPU menuntut 11 tahun. Nah, melihat dengar tuntutan seorang Nikita Mirzani secara agama harus tabah sebenarnya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya berbicara bukan hanya karena ini case-nya baik Mbak Nikita Mirzani ya. Sama beliau saya beberapa kali ketemu ya, dulu lama banget acara di salah satu TV swasta lah, acara agama. Ya memang sudah karakternya. Se-Indonesia juga sudah memaklumi, tapi memang kejadian yang dialami orang lain itu harusnya jadi ibroh, jadi pelajaran, banyak hikmah yang harus kita petik. Belajar dari kehidupan ini nggak perlu mengalami apa yang orang rasain, yang pahit, yang getir gitu ya. Cukup kita simak, kita pelajari. Jadi menurut saya setiap manusia itu pasti Allah akan uji dengan ujian yang tidak sama. Nah, Mbak Nikita Mirzani mungkin Allah lagi kangen nih sama beliau nih. Allah lagi rindu, bisa jadi pengen Mbak Nikita Mirzani lebih dekat lagi lewat ibadah. Karena kan semua rata-rata ketika ada di sel itu jadi lebih banyak waktu untuk ibadah. Itu aja hikmah. Bapak Presiden Soekarno ketika di penjara menghasilkan beberapa buku. Buya Hamka ketika di penjara menghasilkan tafsir Al-Azhar. Begitu banyak para tokoh-tokoh yang di penjara tapi menghasilkan karya yang bermanfaat. Saya yakin ada hikmah Mbak Nikita Mirzani ketika divonis sampai 11 tahun. Belum, baru tuntutan. Baru tuntutan. Baru tuntutan ya. Baru tuntutan, saya yakin entah berapapun nanti hasil vonisnya, semoga itu bisa dinikmati. Bisa jadi itulah cara Allah untuk melepaskan beliau dari hiruk pikuk dunia, dari sosmed gitu ya. Lebih banyak waktu untuk mengevaluasi diri, muhasabah. Karena selama ini mungkin hiruk pikuk dunia dan sosmed itu kan bikin kita lupa ya. Padahal Allah sudah ingatkan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan termasuk dengan dunia sosmed sekarang yang identik dengan tipu-tipu membuat kita lalai. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang kubur masing-masing. Nah, mumpung belum sampai di kubur, mumpung Allah memberikan tempat khusus di pesantren dalam bentuk sel, ini cara Allah membuat kita banyak muhasabah. Ya, mudah-mudahan itu hikmahnya, ada kesadaran diri yang lebih dalam dari seorang Mbak Nikita Mirzani, lebih sabar karena Allah itu selalu menggembirakan orang-orang yang sabar. Sampai ada ayat yang menyatakan orang yang paling dekat dengan Allah itu bukan orang yang paling banyak jumlah rakaat sholatnya, enggak, yang paling banyak sedekahnya, enggak. Orang yang paling akrab sama Allah itu orang yang paling banyak sabar. Nah, mungkin hanya dengan ujian seperti itulah Allah mau Mbak Nikita Mirzani lebih akrab lagi sama Allah. Tapi kan sebelum perkara ini dalam tanda kutip dia punya masalah, benset orang Nikita ini berbaik hati, suka membantu. Banyak netizen bilang begitu ya, kan suka membantu. Memang karakternya aja yang agak sedikit emosi ya kan. Tapi kalau untuk dia punya pesantren ya, tapi dengan musibah yang gini apa sih? Karena kan dia juga punya anak kecil, ada tuntutan 11 tahun. Apa sih yang harus di bawah seorang Nikita Mirzani? Kewajiban seorang muslim kepada orang lain, nggak cuma muslim ya, bahkan yang beda agama, coba fokus pada kebaikan orang lain, jangan banyak fokus pada kejelekan orang lain. La tahtakir man dunaka falikul syai'in maziyah. Kita diajarkan untuk tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan siapapun, karena setiap orang punya kelebihan yang tidak sama, termasuk Mbak Nikita Mirzani. Sisi lain banyak kok kelebihan-kelebihan yang mungkin orang lebih banyak fokus pada kejelekan yang namanya netizen. Ya udahlah, maha benar netizen dengan segala komennya gitu kan. Minal kepoin, wal julidin, wal nyinyirin udah. Nah, kalau saya sih lebih melihat ini ya, orang tua kita sering bilang segemuk-gemuknya ikan tuh pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Seburuk-buruknya orang lain banyak kok baiknya, kita aja yang nggak tahu.
dalam case ini coba kita fokus pada kebaikan beliau. Kita nggak pernah tahu, mungkin sedekah Jumatnya rutin, anak yatimnya banyak, kita nggak pernah tahu. Ya sekedar doalah dari kita semua, semoga kebaikan sedikit apapun yang pernah beliau lakukan itu menjadi sesuatu yang bisa membuat sabar seorang Nikita Mirzani dalam menghadapi musibah. Nih, Pak Ustadz, maaf juga, tapi kan banyak juga nih, banyak fan atau dukungan lebih ke pro dan kontra para peduka. Ini banyak bilang bahwa ini ada kriminalisasi dalam proses hukumnya dia nih. Nah, Pak Ustadz kata kriminalisasi atau difitnah, itu gimana sih Pak Ustadz menanggapinya atau mensikapinya? Memang gini ya, kalau urusan dunia tuh kan gini, dunia ini bisa diputarbalikkan faktanya, bisa disuap hakimnya, bisa disogok jaksanya, bisa dikriminalisasi perangkat hukumnya, itu hak manusia. Tapi sebagai muslim jelas kok, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik nggak bakal ketuker di akhirat dengan yang baik. Buruk di dunia pasti Allah ganti dengan buruk. Jadi kenapa orang-orang alim sering bilang kalau kita dikhianatin, disakitin, nggak usah disumpahin. Itu sama dengan nyumpahin diri sendiri, mending didoain. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan Allah udah nunggu, itu Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan tuh Allah. Jadi biarin aja hukum diputar balikan, hakim disogok. Tenang, kebaikan nggak akan pernah ketukar. Pasti ada masanya. Nggak di dunia, ada akhirat. Tapi bisa membalikkan kata Ustadz itu Allah sendiri ya kan. Kalau nanti tuntutan jasa 11 tahun, bisakah hakim nanti terketuk bisa tuntutan lebih rendah atau lebih tinggi, gimana Ustadz kalau bicara? Ya kalau itu pasti perangkat hukum ya yang berjalan ya. Kita nggak pernah tahu, pasti ada syarat-syarat yang membuat hukumannya akhirnya dikurangi masa kurungnya ya. Masa dikurangi masa tahanannya. Semua itu kembali ke perangkat hukum. Nah, kita sebagai netizen, sebagai pemirsa, gini, jangankan orang yang lebih banyak berbuat baik kita doain. Orang bahkan yang masih ada kejelekannya kita doain. Kan bisa jadi lewat kejelekan itu kita jadi ngedoain. Selama ini kita nggak pernah doa, bisa jadi ya. Tapi karena kejelekan orang kita jadi doain. Kita doain aja dah, cuma biar sehat, biar berubah. Masih untung loh masih ada orang jelek, kita bisa ngedoain orang jelek. Masih ada doa dari kita. Kalau nggak ada orang seperti itu bisa jadi kita nggak pernah ngedoain. Jadi ya banyak-banyak doa sih, mudah-mudahan hikmahnya buat kita semua ini mahal banget. Tapi ada nggak sih hukum agama, hukum karma sendiri? Karena kan mindsetnya kemarin juga berseteluh anak dia dengan Padel, dan Padel dihukum 9 tahun. Ya kan? Nah, itu pertanyaan, wah inilah hukum karma menjarakan orang akhirnya dengan ada nggak sih dalam hukum? Ayat yang tadi, kebaikan dibalas kebaikan di akhirat, keburukan juga dibalas dengan keburukan sebesar biji zarrah, kan kecil tuh biji. Jangan nunggu di akhirat deh, di dunia Allah udah punya balasan. Cuman memang ada yang cash on hand, ada yang langsung berbuat jahat pagi, sore langsung dibalas sama Allah. Ada yang sama Allah ditahan dulu nih. Kenapa? Dia masih punya kebaikan, pernah bantu anak yatim. Ternyata kebaikan yang sedikit bisa menghalang keburukan balasan dari keburukan dia sebelumnya. Jadi sekali lagi, kebaikan keburukan gak akan pernah tertukar gitu. Nah, pelajarannya kalau mau berbuat segala sesuatu, coba pasti bakal baliknya kita. Kenapa orang marah itu kembalinya bukan buat orang lain. Makanya banyak orang yang jadi badan pada sakit karena sering marah-marah. Emosi itu bukan buat dibuang, tapi dikendalikan. Kendalikannya itu yang susah, yang berat. Kita berkata marah sama orang lain, kata-kata naik ke langit sama langit nggak diterima tuh. Kata langit, aku suci, Allah maha suci. Dilempar ke bumi, kata bumi sama, aku suci, Allah suci. Langit nolak, bumi nolak. Akhirnya baliknya kemana? Ke diri masing-masing. Begitulah orang kalau berbuat jahat sama orang lain, nggak kemana-mana, berbalik ke diri sendiri, siapapun. Ya. Makanya pelajarannya sebanyak mungkin tiap hari berbuat baik deh. Jangan-jangan Allah ambil nyawa kita terakhir lagi kita berbuat buruk, ya Allah, nauzubillah. Jangan bosan jadi orang baik gitu. Terakhir, tapi kalau ada orang sakit hati sama orang itu dan memojokkan atau memenjarakan dia, itu lebih dosa nggak sih, Jat? Sebenarnya kita nih hidup di dunia. Dunia tuh punya proses, dunia punya rumus, dunia punya hukum. Makanya kan yang harus kita taati, atiullaha, hukumnya Allah, wa atiur rasul, sunnah Rasulullah, wa ulil amri minkum. Undang-undang dan aturan pemerintah juga berlaku. Jadi ketika kita disakiti, orang sabar bukan yang diem aja.
lu ngapa diam, dikeplak kan, sabar. Nggak begitu. Kalau memang hak kita diambil, usut secara hukum itu harus ikhtiar. Walatan sanasi baka minad dunya, kata Allah, akhirat kudu diurus. Kita hidup di dunia, sabar tuh bukan diem, tegas gitu. Jadi kalau hak kita direnggut, hak kita diinjek-injek, ya namanya manusia, dijewer ya kita bangun lah. Ikhtiarnya dulu, proses hukum berjalan. Perkara nanti hasilnya bagaimana ya doain aja yang adil, yang terbaik dari Allah. Oke, tip pas. Siap. Terima kasih. Oke.